Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Amin, puji Tuhan. Kita ada lagi dalam ibadah kita minggu 24 Agustus, minggu keempat di tahun ini 2025. Sungguh ajaib Tuhan, Allah kita Yesus yang telah menyatakan perbuatan-perbuatan kebenarannya kita, hingga hidup kita ada di dalam perlindungannya siang dan malam. Baik, hari ini kita akan melanjutkan, meneruskan mendengarkan firman Tuhan yang kita mendengar bersama di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 dan ayat 30. Bunyinya demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 33 dikatakan lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih. 2 ayat saja yang kita akan selami dan kita akan mau melihat dan menemukan kehendak Tuhan bagi kita dari kedua ayat ini. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih. Dari kedua ayat ini saya memberikan tema problem kemanusiaan. Saudara, kita selain belajar mengingat akan firman Tuhan itu sendiri, namun kita sendiri mau lebih melihat maknanya. Makna yang tersirat di dalam dua ayat ini. Itulah sebabnya di dalam uraian khotbah hari ini saya akan memberikan tema problem kemanusiaan. Dan tentunya ini sering kali masih terlewatkan di dalam sebuah penyampaian khotbah minggu, bahwa problem kemanusiaan sesungguhnya ada terselubung di dalam kondisi kerohanian. Ya, jadi kali ini kita mau melihat problem kemanusiaan itu seperti apa, sehingga kita mau meminimalisir problem itu, sehingga kita masuk di dalam sebuah lingkungan manusia yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan kedua ayat ini, di sini kita akan mau melihat ada problem manusia yang tersirat pertama dari ayat yang kita lihat dari ayat yang kelima. Ayat kelima berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, ini problem saudara. Dalam tatanan kerohanian manusia, ya khususnya kita mau melihat dulu konteksnya ialah di lingkungan Israel, tatanan manusia. Di sini ada lingkaran-lingkaran, ada ruang-ruang dalam kehidupan ini di mana manusia terjebak di dalam sebuah kondisi yang disebut munafik. Terus kan, ini problem. Sebenarnya manusia mereka tidak sengaja bersih munafik. Nanti kita lihat problemnya di mana, sehingga terbentuk ada orang-orang munafik yang mereka tidak sadari bahwa itu munafik. Tapi ini dari kacamata Yesus. Yesus melihat aktivitas itu adalah munafik. Nanti kita melihat apa artinya munafik, dan kemudian kita mau melihat problem manusia. Terus saudara, saya uraikan terlebih dahulu bahwa di dalam konteks di mana Yesus hadir saat itu di Israel, bahwa kita akan mengerti bahwa di lingkungan Israel aliran-aliran keagamaan
itu ada tiga jenis aliran. Pertama aliran Farisi, kemudian aliran Saduki, kemudian aliran SNS, dan kemudian sebenarnya ada tambah satu aliran ahli Taurat. Jadi itu masing-masing mempunyai golongan-golongan yang memang menempatkan diri mereka sebagai fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang kelima ini siapa yang tampil di sini yang Yesus sebutkan mereka sebagai orang munafik. Saudara, ada satu aliran keagamaan di orang Israel yang beragama Yahudi ini. Mereka mempunyai aliran yang disebut Farisi. Aliran agama ini yang namanya Farisi, mereka itu mengkombinasikan antara agama dan politik. Ya. Jadi tentunya bagaimana mensinkronkan, bagaimana mengawinkan ya antara dua bidang ini. Nah, inilah orang Farisi, aliran agama ini yang terjun ke dalam lingkaran ini. Maka tentunya di dalam mempraktikkan kehidupan kombinasi ini, maka terjadilah sebuah pola hidup yang abu-abu. Katakanlah, kalau politik, orang cenderung ingin mendapatkan sebuah posisi yang tertinggi di tengah masyarakat, pengaruhnya. Tetapi satu sisi, dia adalah seorang penganut agama Yahudi yang memang dituntut untuk menaati Taurat dan menghormati Tuhan. Nah, ini dua sisi yang dikombinasikan oleh orang Farisi ini. Sehingga mereka menemukan sebuah pola hidup, memang berdoa tetapi harus dilihati oleh masyarakat, oleh banyak orang. Nah, itulah sebabnya aktivitas mereka dalam doa-doa mereka selalu ada di tengah jalan raya, di pinggir-pinggir jalan. Katakan tadi ayat kelima tadi, doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan ada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, jadi tempat-tempat terbuka umum, bahkan di jalan-jalan besar yang sesungguhnya orang tidak biasa melakukan doa di situ, mereka melakukannya. Ya, jadi di sini saudara-saudara, inilah hasil daripada kombinasi antara agama dan politik. Ya, jadi apa yang terjadi di dalam aliran ini? Terjadilah itu doa yang dilakukan di tengah-tengah keramaian. Satu sisi mereka berkampanye, menampilkan diri mereka di tengah masyarakat, pengaruh-pengaruh mereka, posisi mereka, karena mereka memiliki sebuah status kerohanian. Mereka bukan orang biasa, mereka orang-orang yang memiliki kerohanian yang mumpuni di tengah-tengah agama Yahudi. Mereka orang-orang senior, mereka orang-orang yang telah bertahun-tahun di dalam melakukan ibadah-ibadah menurut Taurat. Nah, ini saudara. Jadi inilah latar belakang kondisi orang-orang Farisi ini yang mempunyai kegiatan doa seperti ini. Nah, kita melihat inilah problem saudara. Problem kemanusiaan. Kalau manusia ingin memegang dua posisi bersamaan, yang satu kerohanian, yang satu politik. Jadi memang di sini problem saudara-saudara. Yang seringkali manusia tanpa sadari bahwa ini problem. Mereka anggap ini sebuah jalan yang bisa dilalui dengan sebuah motivasi dan cara-cara manusia. Jadi ini adalah sebuah metode manusia. Ini bagian daripada teologi liberal. Ya, saudara-saudara, kalau teologi liberal, teologi itu yang bisa mencampurkan budaya dan
keilahian antara karya manusia dan karya Tuhan dikawinkan. Terjadi abu-abu yang disebut teologi liberal. Terus jadi di sini problem yang dihadapi. Dan sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak dalam sebuah problem yang catatannya Yesus sebutkan ini sebagai sebuah kemunafikan. Nanti kita mau mengerti makna kemunafikan. Ya, jadi seterusnya kita melihat. Jadi inilah problem yang kita temukan pertama. Kalau manusia mempunyai ambisi antara dua hal yang bertolak belakang. Yang satu duniawi, yang satu surgawi. Ya. Jadi memang di mana-mana kalau ada orang mau mencoba, seorang rohaniawan mau mencoba masuk dalam dunia politik, ya, dia terjebak dalam problem ini, jadi munafik. Iya, saudara. Karena satu sisi Allah menuntut sebuah doa dari setiap orang itu ialah doa yang dilakukan di dalam kamar atau di dalam ruangan tertutup. Tetapi karena tuntutan politik, dia harus melakukan itu di tengah keramaian. Nah, inilah yang kita menemukan di sini problem. Mari saudara, kita mau melihat jangan sampai kita terjebak dengan problem yang kita tidak ketahui bahwa itu problem, kita berani mau masuk ke dalam. Ya. Jadi biarkanlah orang politik itu orang-orang dari masyarakat yang memang adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai seorang politisi yang bisa mewakili kehidupan masyarakat umum termasuk masyarakat kerohanian. Ini salah satu yang nampak, saudara, yang kita mau melihat problem. Dan sampai hari ini itu masih ada merasuk sebagian orang. Ada orang yang memang dia mempunyai ambisi yang tinggi mau menjadi seorang politisi, padahal dia telah menjadi seorang rohaniawan. Kalau kita memperhatikan sekarang di sistem kepausan, paus itu dia adalah seorang kepala gereja Romawi atau kepala gereja Katolik, tapi dia pemimpin politik sekaligus sebagai seorang kepala pemerintahan di Vatikan. Jadi ini saudara, ini sebuah fakta yang telah dijalani terlebih dahulu oleh orang Farisi yang menjabat sebagai seorang rohaniawan, kepala atau pemimpin rohani di agama Yahudi, sekaligus mereka mengambil posisi politik. Ya, ini orang Farisi. Dan ini terjadi sebuah problem yang tercipta di dalam diri manusia. Jadi baik saudara, kita mau melihat satu problem ini sebagai problem yang serius. Ini bukan problem kecil. Ini bukan masalah-masalah yang sepele. Ini masalah kalau Yesus mengangkatnya ke depan di permukaan, itu merupakan masalah serius karena menyangkut kerajaan Allah. Ini bukan masalah soal makan minum. Bukan saudara-saudara. Kalau dia menjadi pemimpin politik sekaligus rohaniawan, itu bukan soal masalah makan minum, tapi soal kerajaan Allah. Karena apa? Ketika dia terjebak dalam masalah ini, dia sudah tidak lagi tulus di dalam berdoa. Maka terjadi kemunafikan yang dalam bahasa yang lain disebut berpura-pura. Jadi munafik itu dalam teksnya itu dikatakan hipokrites. Ya, jadi hipokrites itu artinya orang yang berpura-pura. Jadi sebenarnya dia kelihatan berdoa, tapi Allah tidak melihat dia berdoa.
itu berpura-pura namanya. Bahasa yang lain, dia melakukan tipu daya kepada masyarakat. Karena dia seorang politik. Jadi supaya masyarakat memandang dia bahwa dia seorang yang taat kepada agama. Nah ini saudara, ini problem saudara. Dan di berbagai negara saat ini banyak orang mau memanfaatkan, menggunakan hal rohani sebagai bahan atau ladang politik. Setelah sukses di bidang kerohanian, dia masuk ke dalam dunia politik, mengambil posisi politik. Nah, ini saudara, kita sudah paham hal ini, dan itu sudah terjadi di negara kita, di bangsa kita, di Indonesia. Walaupun bangsa lain juga melakukannya, tetapi kita tidak menutup mata bahwa di Indonesia banyak orang sudah terjebak dengan ini. Dan apakah ini hal biasa? Ini problem, saudara. Problem bagi siapa? Bagi diri orang itu, bukan bagi bangsa. Tapi orang yang masuk ke dalam lingkaran ini, dia mengalami masalah. Nah, inilah. Dan itu akan membuat pengaruh pada orang lain. Karena ada orang yang telah menjadi teladan, contoh, memulai. Ini saudara-saudara problem yang kita lihat hari ini. Kita mau mempelajari selanjutnya. Yang kedua, kita mau melihat di dalam Injil Matius tadi, pasal 6 ayat 33. Bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah ini saudara-saudara, kerajaan Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menampilkan bahwa lebih baik manusia carilah dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi politik adalah sebuah kerajaan dunia. Maka di sini kita melihat ada kontradiksi, ada konsep di dalam dua hal ini, antara politik dan kerajaan Allah, antara dunia ini dan kerajaan Allah. Nah, itu saudara. Maka dari sebab itu Tuhan Yesus mau mengajar hal yang benar kepada manusia. Karena manusia seringkali mempunyai keinginan diri sendiri, kedegilan hati untuk mau masuk ke dalam sebuah kejayaan, mau masuk ke dalam sebuah kesuksesan kehidupan. Nah, sehingga jalur yang memang bukan dia harus lewati, tapi dia memaksakan diri. Ya, dengan disebut ambisius, ambisi. Mari kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-14. Bagaimana? Di situ adalah kondisi daripada orang Israel juga yang melakukan sebuah kesalahan. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Jadi ayat 13 saya baca dulu supaya mengerti maksud ayat 14. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hati dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Ini saudara-saudara, hal ini sudah terjadi pada zaman era Nabi Yeremia. Ya, jadi kalau kita melihat peristiwa yang antara Nabi Yeremia 500 tahun sebelum Yesus datang, apa yang terjadi? Ternyata hal ini turun temurun, kedegilan hati. Mereka tidak mau taat kepada Taurat dan tidak mau mendengar suara Tuhan, dan mereka mengikuti Baal. Baal ini apa? Sebuah dewa yang telah menjadi
kekaguman oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dan itu dianut oleh Israel, diambil, disinkretiskan, dikawinkan dengan Taurat. Saudara, ini menjadi liberalisme, gaya hidup, jadi kedegilan hati. Inilah yang menyebabkan terjadi kemunafikan. Makanya seringkali mereka beribadah, tapi Tuhan tidak mendengar. Tapi karena mereka selalu mengikuti Baal, anjuran Baal untuk selalu serakah. Nah, Baal ini adalah dewa yang menganjurkan manusia untuk makmur. Ya, jadi kemakmuran itu selalu mau menjadi tema pikiran manusia. Jadi menyepelekan atau merendahkan kebenaran firman Tuhan. Aturan Tuhan dilanggar demi kemakmuran. Itulah yang menjadi problem, saudara. Jadi di sini kita mau melihat ini problem yang serius. Dan itu akan menyebabkan terjadi degradasi, penurunan rohani umat Tuhan. Ini. Maka yang disebut antara munafik dengan yang benar itu terjadi penurunan. Sesungguhnya umat Tuhan itu dikatakan mereka adalah orang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika Tuhan memberikan Taurat itu sudah benar. Tapi karena mereka mencampurkan dengan konsep duniawi yang di dalamnya ada berhala kemakmuran, maka terjadilah penurunan, degradasi. Akhirnya mereka tidak benar, tapi menjadi munafik. Nah, munafik ini adalah berpura-pura, berarti mereka tidak 100%. Mereka tadinya 100% tulus, tapi menjadi berpura-pura menjadi 50. Karena sudah diambil ke duniawi. Mereka telah serahkan 50 kepada duniawi dan 50 hanya kepada Tuhan. Jadi paru-paru ya, makanya disebut abu-abu. Karena istilahnya kalau putih dicampur dengan hitam menjadi abu-abu. Nah, itulah konsep teologi liberalisme. Teologi liberal. Dan dalam praktek sekarang itu sudah meluas menjadi pencampuran antara teologi yang kudus dengan teologi kemakmuran. Teologi hanya menjadi teologi makmuran. Teologi Injili dicampurkan dengan budaya menjadi teologi liberal, teologi prosperity, teologi kemakmuran. Ini saudara, manusia senang dengan teologi kemakmuran, sambil berdoa tapi mendapat kekayaan. Saudara-saudara, ini menjadi pemikiran modern saat ini. Bagaimana saya kalau bisa menemukan Tuhan sekaligus menemukan kekayaan dunia. Ini sebuah seolah-olah inovasi yang cemerlang, seolah-olah ini seolah-olah gaya hidup modern. Tetapi ingat, Yesus menilai ini sebagai munafik. Artinya penurunan derajat dari yang kudus menjadi separuh kudus. Sudah tidak sungguh-sungguh, sudah tidak tulus di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan cari ketulusan, saudara. Jadi ibadah, iman itu tanpa ketulusan tidak berkenan kepada Allah. Maka dikatakan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita melihat teks kebenaran ini adalah dikaiosunen. Kalau diterjemahkan adalah motivasi yang saleh, motivasi yang benar. Jadi kalau kita memperhatikan saudara-saudara, bahwa sesungguhnya Yesus datang mau membawa manusia kepada sebuah motivasi yang benar. Karena kalau dilihat dari perspektif agama Yahudi, orang Israel telah terjebak dengan hipokrites, kemunafikan, kepura-puraan, ya, di dalam ibadah.
Jadi Allah telah menilai ibadah mereka sudah tidak murni, sudah tidak tulus. Jadi di sini saudara, inilah problem kemanusiaan. Maka Allah perlu turun, datang ke dalam dunia dengan kuasa agar manusia bisa dipulihkan dari problemnya, ialah kepura-puraan. Jadi kemunafikan ini adalah sebuah masalah kedagingan. Tuhan mau memberikan rohnya di dalam kisah Rasulnya. Kisah Rasul pasal 2 tadi kita baca. Bahwa Tuhan akan memberikan roh kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Hambamu laki-laki dan perempuan. Untuk mereka dipenuhi oleh roh dan diperbarui. Itulah yang Tuhan ingin. Diperbarui iya. Itu kita tidak hidup menurut ambisi, kita tidak ibadah menurut keangkuhan dan keinginan-keinginan dunia. Tapi hidup beribadah kepada Allah berdasarkan tuntunan Roh Kudus sehingga terjadi ketulusan. Ini saudara. Jadi disinilah problem yang harus kita tahu dan kita harus mau keluar. Kalau kita tidak mau keluar dari problem ini, maka sampai seumur hidup kita, sampai mati kita ada dalam kondisi munafik, tidak sempurna, berpura-pura. Dan apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu, kondisi kerohanian seperti itu, ya, semua penuh dengan tipu-tipu, hipokrites. Ya, jadi kita melihat bahwa ini, kita mau memperhatikan bahwa ini adanya intervensi dari kuasa kegelapan terhadap orang-orang yang terjebak dengan kemunafikan. Namun intervensi roh Allah kepada orang yang mau tunduk kepada firman. Ini sebuah intervensi saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Saya membacakan kisah Injil Lukas pasal 11 ini ayat 14 sampai 23, bagaimana kondisi seseorang yang dikuasai oleh setan. Ya. Ayat 14 sampai 23. Bunyinya demikian. Pada satu kali Yesus mengusir setan dari satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutku mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala milik. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, dalam kisah ini, bagaimana intervensi setan terhadap manusia. Sehingga bisa terjadi manusia berpura-pura. Jadi kondisi manusia yang dalam keadaan tidak tulus atau terjadinya sinkretisme di dalam kerohanian, terjadi hipokrites berpura-pura, terjadi teologi liberal. Itu adalah intervensi iblis, setan.
terhadap manusia. Ini problem, saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat semua ini problem, kita harus bisa keluar dari problem. Dengan cara apa? Dengan cara dikatakan Rasul Petrus, bertobatlah, supaya Roh Allah memimpin kamu dan melepaskan kamu dari intervensi iblis atau setan. Dan kita melihat Yesus datang melakukan intervensi terhadap manusia agar mereka dilepaskan dari kuasa setan. Nah ini saudara-saudara, jadi kita melihat ini dari perspektif intervensi. Bahwa kalau iblis mengintervensi manusia, pasti manusia yang tadinya rohani menjadi munafik. Itulah intervensinya setan, iblis. Maka saudara perhatikan, jika sudah ada terjadi kemunafikan dalam diri saudara, saudara mulai mencintai uang, mencintai kekayaan, hati-hati. Cepatlah datang kepada Tuhan. Ini sebuah intervensi setan sudah mulai masuk ke dalam pikiran saudara. Dan kalau tidak segera keluar, maka lihat seperti orang-orang Farisi, hipokrites, menjadi orang munafik, aktif berdoa, tetapi bukan untuk berdoa, ya hanya untuk dilihat orang, untuk memamerkan kerohanian. Ini saudara-saudara, ini kita harus mengerti kacamata ini, kerohanian ini kita harus benar-benar cerdas di dalam memilah. Kita harus bisa membedakan mana yang munafik berpura-pura, mana yang dan mana yang kita harus ikuti. Yesus katakan, jangan kamu seperti orang munafik itu, jangan ikuti dia. Tapi berdoalah seperti yang saya ajarkan kepada kamu. Bapa kami yang di surga, masuklah di dalam kamarmu dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesus kuduskanlah namamu. Itulah doa yang dikatakan benar, yang tidak terjebak dalam berpura-pura. Nah inilah problem yang kita mau lihat. Supaya kita keluar dari problem, ikutlah ajaran Yesus. Di luar itu manusia terjebak dengan berpura-pura. Hanya Yesus, kita tunduk kepada Yesus, kita terlepas dari semua kepura-puraan. Masalah kedegilan, masalah cinta pada kekayaan, dan intervensi setan di dalam. Sehingga manusia hanya tinggal dalam masalah lingkaran setan yang tidak pernah habis-habisnya. Karena kekayaan itu bagaikan lingkaran setan, di mana di situ akan muncul masalah satu dengan yang lain tanpa henti-henti, berganti-gantian datang. Lihat sekarang dunia yang penuh dengan kekayaan sekarang, semua terjebak dengan masalah. Iya, masalah berganti-gantian datang. Karena dunia ini semua telah dipengaruhi oleh dewa kekayaan. Dan itu adalah intervensinya setan di dalam. Maka kita melihat ini problem. Jadi kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, maka kita akan semakin cerdas. Maka kita akan tetap di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah, kita berdoa dengan memperhatikan firman-Nya, kehendak. Maka kita akan masuk dalam kebenaran. Kita akan masuk di dalam kerajaan Allah dan kebenaran. Sedangkan kekayaan itu kerajaan dunia dan kepura-puraan. Jadi ini terus kita memperhatikan ini. Ada problem di dunia ini. Problem kemanusiaan namanya. Sedangkan kerajaan Allah tidak ada problem. Jadi kalau manusia mau lepas dari problem dunia ini, dia harus datang kepada kerajaan Allah, pada Yesus. Maka tidak ada lagi problem kemanusiaan di dalam. Karena problem kemanusiaan, manusia ini selalu ada karena dia ada di dalam lingkaran dunia, di mana intervensi setan di dalam. Ya, jadi saudara-saudara kita memperhatikan. Jadi di sini bagaimana sudah jelas di mata kita bahwa produk-produk setan adalah selalu berhubungan dengan kekayaan dunia. Itu produk setan.
Jadi kalau ada orang cenderung mau mengingini kekayaan dunia ini dengan limpah-limpah, itu sudah bagian daripada intervensi setan. Karena Allah tidak pernah menaruh dalam hati seseorang untuk mencintai kekayaan dunia ini, tapi mencintai kekayaan Allah. Sehingga kekayaan dunia ini tidak dicarinya sampai seumur hidup. Dia mencari Allah benar, ibadah dengan benar, doa dengan benar. Ini terus baik firman Tuhan bagi kita sampai di sini untuk mau memberikan kita motivasi bagaimana kita mencari kebenaran keluar dari problem kemanusiaan. Jadi ini saudara, satu titik kesimpulan, kita di dunia ini lebih baik mencari upah di surga daripada upah di bumi. Upah di bumi memang sering diwarnai dengan kekayaan, keuangan yang berlimpah. Tapi upah di surga penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kekudusan, penuh dengan harta yang tiada bandingnya daripada di dunia. Itulah upah yang kita harus cari. Dan disinilah kita akan disebut bersukacita. Tidak ada problem kemanusiaan. Yesus memberkati. Haleluya.